Shalom, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai melestarikan sumber daya bumi. Sebelum masuk pada materi, perkenalkan nama saya, nama Jessie Orapau dengan NIM 19150019. Yang pertama, saya akan membahas mengenai melestarikan sumber daya bumi. Sains mengakui bahwa manusia mengalami hal yang dramatis dan sering berdampak merugikan bagi bumi dan ekosistemnya. Manusia telah menjadi kekuatan ekologi utama di planet ini. Tidak ada bagian dari sistem bumi yang tidak terkena dampak kegiatan manusia. Dalam beberapa kasus, dampaknya jelas terlihat. Namun sementara di lain kasus, efeknya kurang jelas. Nah, dalam bidang biologi difokuskan pada pemahaman dasar yaitu ekologis, masalah lingkungan yang dihadapi oleh spesies dan ekosistem, di mana untuk mengembangkan solusi ekologi yang sehat. Tujuan utamanya itu adalah 4. Yang pertama, melindungi spesies. Yang kedua, untuk mempertahankan variasi genetik dalam spesies. Yang ketiga, melindungi habitat dan ekosistem. Dan yang keempat, itu untuk mempertahankan proses ekologi. Poin yang kedua yaitu nilai keanekaragaman hayati. Salah satu ancaman ekologi terbesar yang disebabkan oleh aktivitas manusia adalah hilangnya keanekaragaman hayati. Keanekaragaman tanaman adalah sumber daya biologi yang berulang kali dialihkan oleh manusia dari seluruh sejarah mereka. Tanaman liar telah menyuplai tanaman pertanian yang ada saat ini dan lebih banyak lagi yang sedang dicoba. Nah, tumbuhan adalah sumber obat pertama dan terus menyediakan bahan baku untuk obat-obatan terbaru. Sekitar 25% dari semua obat yang diresepkan itu mengandung bahan kimia yang diekstrak dari tumbuhan. Saat ini peneliti medis sedang mensurvei jumlah tumbuhan yang banyak terdapat di daerah tropis, di mana itu untuk dijadikan senyawa kimia baru. Jadi melalui produktivitas tanaman itu memberikan energi yang sebagian besar dari semua kehidupan yaitu bergantung pada tumbuhan. Jadi akhirnya keanekaragaman tumbuhan itu penting untuk estetika dan nilai budaya karena setiap organisme itu mengandung hal-hal yang sangat indah. Yang ketiga, pentingnya kelangsungan jenis. Jadi tujuan konservasi adalah itu mencegah spesies menjadi punah, di mana spesies yang terancam punah adalah populasinya menunjukkan penurunan dalam jumlah sebagian atau semua jangkauannya. Contoh spesies yang terancam punah yaitu bunga matahari pecos, burung birtung pelan, yang ketiga itu anggrek bintik di Padang Prairie Barat. Nah, spesies yang memiliki risiko kepunahan paling besar adalah spesies yang toleransi ekologisnya itu sempit atau rentang geografisnya itu terbatas. Nah, kepunahan itu sendiri adalah proses alami dan banyak spesies berevolusi dan mati atas sejarah bumi. Nah, perubahan iklim itu menyebabkan peristiwa kepunahan yang pertama dan kelima, yaitu membunuh dinosaurus yang kemungkinan besar disebabkan oleh serangan meteorit dan aktivitas gunung berapi. Terus poin yang keempat yaitu kehancuran habitat. Kehancuran dan perubahan habitat alami adalah penyebab utama kepunahan. Saat ini deforestasi tropis adalah ancaman
terbesar bagi keanekaragaman hayati. Lebih dari 0,6% hutan tropis ditebang di tiap tahun. Namun, kerusakan bioma lainnya telah menjadi sangat luas. Contohnya, hutan hujan telah ditebang, padang rumput telah dibajak, lahan basah yang telah dikeringkan. Jadi, habitat rusak karena manusia itu menguasai populasi dan kebutuhannya akan ruang. Jadi diperkirakan bahwa 39% sampai 50% itu lingkungan terestrial bumi telah diubah oleh aktivitas manusia, di mana vegetasi dibersihkan untuk memberi ruang bagi agrikultur. Lembah dibanjiri dalam upaya untuk mengontrol dan mengelola sumber daya air, di mana konsekuensinya itu air yang dialihkan untuk digunakan manusia itu tidak tersedia untuk mendukung ekosistem. Nah, manusia itu memonopoli lebih dari 50% untuk semua sumber daya air segar. Poin yang kelima yaitu spesies invasif. Manusia telah berkeliling itu untuk untuk mengambil spesies tanaman, di mana tanaman itu sengaja dibawa ke area terbaru atau area baru sebagai bahan makanan, tanaman hias atau obat-obatan. Beberapa spesies yang diangkut tidak mampu keluar atau bertahan dari batas lapangan atau kebun. Namun spesies lain itu dapat tumbuh dan berkembang biak di lingkungan baru dan keluar ke alam liar. Nah, ketika itu terjadi maka disebut sebagai spesies invasif. Nah, ketika spesies invasif diperkenalkan ke area baru, mereka itu sering mengalami pertumbuhan yang tidak terkendali karena perbedaan ekologi antara habitat lama dengan habitat baru. Nah, iklim di area baru itu bisa berbeda dari tempat mereka berasal, sehingga dapat memungkinkan untuk musim tumbuh yang panjang. Sampai di sini saja presentasi saya. Mungkin ada kata kalimat yang kurang berkenan. Mohon saran dan kritikannya yang membangun. Sekian dan terima kasih.